Selamat datang di channel Pitutur Resimbah. Mari kita simak kisah berikut. Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah putra Maulana Malik Ibrahim, menantu Sultan Champa dan ipar Dwarawati. Dalam catatan kronik Cina dari kelenteng Sampokong, Sunan Ampel dikenal sebagai Bong Sui Ho, cucu dari Haji Bong Takong, seorang Tionghoa, suku Hui beragama Islam mazhab Hanafi, yang ditugaskan sebagai pimpinan komunitas Cina di Champa oleh Sampobo. Sedangkan Yang Mulia Ma Hongfu, menantu Haji Bong Takong ditempatkan sebagai duta besar Tiongkok di pusat kerajaan Majapahit, sedangkan Haji Gan Encu juga telah ditugaskan sebagai kapten Cina di Tuban. Haji Gan Encu kemudian menempatkan menantunya Bong Sui Ho sebagai kapten Cina di Jiaotung, Bangil. Sementara itu seorang putri dari Kiai Bantong, versi Babat Tanah Jawi alias Syaikh Bantong, alias Tan Gowat menurut Purwaka Caruban Nagari, menikah dengan Prabu Brawijaya kelima alias Bre Kertabumi, kemudian melahirkan Raden Fatah. Namun tidak diketahui apakah ada hubungan antara Ma Hongfu dengan Kiai Bantong. Dalam serat Darmo Gandul, Sunan Ampel disebut Sayyid Rahmat merupakan keponakan dari Putri Champa Permaisuri Prabu Brawijaya yang merupakan seorang muslimah. Raden Rahmat dan Raden Santri adalah anak Mahdum Ibrahim putra Haji Bong Takong keturunan suku Hui dari Yunan yang merupakan percampuran bangsa Han Tionghoa dengan bangsa Arab dan Asia Tengah Samarkan Asmarakandi. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burereh Abu Hurairah, cucu Raja Champa pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dwarawati putri Raja Champa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya. Raja Champa saat itu merupakan seorang mualaf. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burereh akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Champa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Berikut ini adalah beberapa kisah tentang karomah yang telah dimiliki oleh Sunan Ampel. Saat diutus Raja Brawijaya kelima untuk membuka lahan perdikan otonom itu, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri Sungai Brantas menuju ujung Galuh, Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu atau alat apapun. Beliau hanya menggunakan peralatan seadanya. Peralatan ini berupa kayu dan batang pohon pisang lalu dirangkai dengan tangannya sendiri. Beliau memanfaatkan sampan sederhana ini untuk menyeberang. Uniknya beliau tidak basah sedikitpun meski sampan yang digunakan sangat sederhana dan banyak kebocoran di sana-sini. Karomah Sunan Ampel ini membuat warga sekitar sungai penasaran siapakah gerangan orang sakti yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu itu. Setelah menyeberangi sungai, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri menanyakan siapakah diri beliau sebenarnya. Beliau menyarankan kepadanya agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah kepadanya. Dalam perjalanannya membuka lahan kosong menjadi sebuah pemukiman, Sunan Ampel bertemu dengan banyak warga yang masih belum beriman kepada Allah. Warga di sekitar daerah itu ternyata masih sangat abangan, pengetahuan agamanya sangat rendah. Saat itu warga sekitar banyak penjudi dan penganut kepercayaan animisme serta doyan dengan namanya sabung ayam. Dari sini kembali karomah Sunan Ampel ditunjukkan. Beliau ditantang oleh warga sekitar yang suka main judi untuk beradu ayam jago. Sunan Ampel pun selalu menang dalam pertarungan sabung ayam karena ayam jago yang beliau miliki bukan ayam jago biasa. Terus menang dalam setiap pertandingan, membuat Sunan Ampel disegani oleh warga sekitar. Melihat kehebatan sang Sunan, warga kemudian menyatakan taubat dan beriman kepada Allah. Masjid Perahu terbalik. Melihat kondisi masyarakat Peneleh itu, Sunan Ampel memutuskan untuk mendirikan masjid. Tujuannya agar bisa merangkul mereka ke jalan yang lebih baik. Memang sejak kedatangan Raden Rahmatullah di desa Peneleh, beliau selalu melihat situasi di Peneleh hingga akhirnya menetap di sekitar Peneleh sekaligus mensiarkan ketauhidan ajaran Allah. Kehebatan sabung ayam yang ditunjukkan Sunan Ampel dengan karomah yang dimilikinya membuat warga semakin tunduk dan segan pada beliau. Kemudian, setiap hari masyarakat terus mengikuti dirinya. Seiring berjalannya waktu juga diajarkan tentang keimanan dan tata cara beribadah yang benar.
Di tempat itu pula didirikan langgar atau surau untuk tempat ibadah. Sunan Ampel mengajarkan tata cara beribadah yang benar, termasuk meninggalkan kebiasaan berjudi dan sabung ayam. Jika dilihat dari atas, Masjid Jami Penele ini mirip seperti perahu terbalik yang menghadap ke arah barat. Maknanya, mengajak masyarakat untuk beribadah salat ke arah kiblat Mekah. Memanggil Mbah Soleh yang sudah wafat bisa hidup lagi. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hari. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih, gumam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya. Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel pun ada 9. Wallahu a'lam bishawab.